Berjumpa kembali bersama Kujang Gambar Farm. Kali ini di Kecamatan Wais Putih. Kecamatan Wais Putih, tepatnya di kampung Sukobinangun SB 11. Nah, ini liput breedingnya Bapak Supri. Nah, langsung saja kita ngobrol sama Bapak Supri. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa berikan komentar-komentar yang positif agar channel berkembang dengan baik. Oke, langsung saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, Pak. Amin. Insyaallah. Jadi, Pak, jadi ini kan peternakan panjenengan ini sistemnya breeding ya, Pak? Breeding maksudnya? Breeding itu maksudnya itu coro sapi wadon itu dianane. Nah, ya, istilahnya bukan penggemukan, Ya. istilahnya peternakan dikembangkan, bukan untuk penggemukan. Ya, cuma istilahnya kan semuanya kan tujuannya ya mengembangkan. Cuman ini istilahnya diambil anaknya, induknya, keturunannya. Ini tempatnya Bapak ini babonya ada berapa ekor, Pak? Ini sementara ini masih ada 3 cuma satunya 4, cuman yang satunya masih anak pertama, saya hamil pertama. Itu kalau sapi yang pertama kali dibeli itu sapi yang mana? Itu sapi yang paling ujung itu Sebelah sana itu, Pak. sebelah timur. Dulu itu harga berapa ya? Dulu masih istilahnya kalau kita ngomong kan masih Diri itu, Pak, ya? Diri Doro. Doro. Itu waktu itu harga masih 16,5 16.500.000. Itu di sini berapa bulan, Pak? Di sini hampir 2 tahun. Cuman tahun pertama langsung beranak satu. Anaknya umur 9 bulan tak jual, tak tambahin lagi untuk beli babon lagi. Nah, anak yang dijual itu babonnya diberikan babon yang sebelah mana, Pak? Nah, ini Oh, yang sekarang itu udah beranak ini supaya istilahnya mempercepat perkembangan gitu. Kalau kita nunggu anaknya untuk babon, nunggu anaknya itu kan kelamaan. Ini berarti beli yang kedua ya, Pak? Yang kedua yang ini Yang apa ya? kedua yang ini. Oh, yang di belakang ini, Pak? Oh, ini yang kedua. Yang kedua. Nah, yang pertama udah berapa anak, beranak berapa kali, Pak? Ya mau 2 kali ini. Oh, 2 kali ya? Iya. 2 kali itu baru. Itu berarti sudah 9 bulan ya, Pak? Ya udah saatnya melahirkan. Tinggal nunggu siang apa malam. Oh, gitu. Terus untuk yang ini, Pak, yang sebelah belakang yang jenengan ini kan juga mau Pak, beranak loh, Pak. Ya tapi ini masih agak lama, ini perkembangannya agak lama ini. Sebenarnya Kira-kira berapa bulan lagi itu, Pak, beranak ya? ini sekitar 3 bulanan lagi. 3 bulan ya? Iya. Sekitar 3 bulanan. Ini 3 bulanan, nah ini anaknya udah hamil, ya belum positif sih. Sudah sekitar hampir 2 bulan. Ini udah di Pak, di IB juga. Udah. Oh, udah di IB juga. Udah minta 4 kali baru tak suntikin yang keempatnya. Jadi birahinya 4 kali baru jenengan Tak suntikin, tak IB yang keempatnya. yang keempat baru di Baru IB. tak IB. Soalnya biasanya kalau ini langsung diminta itu cuman misalnya untuk bentuk badan, jarang jadi. Cuman biasanya kalau sudah keempatnya itu udah kata mantrinya juga kan untuk tempat ininya rahimnya itu kan udah gede, masukin janinnya itu enak gitu loh, nggak susah gitu. Sama mantrinya gitu juga. Kalau sekarang di breeding sama fattening penumbukan itu kira-kira menurut Bapak itu lebih untungnya mana ya? Ya kalau misalkan untuk penggemukan itu kita harus biayanya agak lumayan. Kalau cuma mengandalkan rumput non normal kayak gini itu nggak masuk. Itu harus kita beli sentrat, kulit atau onggok atau obat-obatan lain. Itu harus. Kalau cuma untuk kayak gini kita nggak ini, cuman yang penting
kita ngasih makan banyak, minum cukup, udah itu aja. Jadi untuk anu Pak, untuk perkembangan ternak panjenengan ini Pak, ini kan yang 11 itu ada babonnya 3, Banyak 3. kiri yang kira-kira hamil itu kan satu. Terus yang sebelah ini Pak, sebelah kan yang Ini istilahnya untuk jual beli lah. Kalau misalkan cocok orang yang mau beli. oh jadi ini sudah ditawar sama orang. Udah. Ini ditawar berapa itu Pak sama Itu orang? masih ditawar 12,5. Oh, 12. Kan belum kasih. Ini posisi hamil nggak tadi? Belum, cuman udah di IG. Udah di IG, belum positif ya Pak? Belum positif. Pak, untuk planning ke depan lagi Pak, planning ke depan lagi itu dalam peternakan yang jenengan itu gimana nih Pak? Maksudnya itu apa ya, tetap untuk breeding, kembangin anaknya terus diambil anaknya atau gimana? Kalau rencana saya sih yang sebelah kandang sebelah sini untuk saya peliharaan sendiri untuk dikembangkan tadi ini anaknya. Kalau yang sebelah sini untuk dagang. Oh, jadi intinya jual beli. Jenengan ini juga ternak juga mau planning untuk jual beli juga. ya. Nanti lah. Ya. Nanti. Iya, Pak. Oh iya Pak, ini tadi berapa bulan sih Pak ini? Yang ini? Yang Hamilnya berapa bulan ini? Yang kalau yang induknya ini udah sekitar 6 bulan. oh 6 bulan, berarti sekitar 3 bulanan lah Pak ini. Ya 3 bulan lagi kurang lebihnya. 3 bulanan. Untuk yang sapi yang beranak itu Pak, yang sapi yang sudah beranak itu beranak udah berapa hari itu Pak? Itu beranak sudah sekitar 1 minggu. 1 minggu itu Ya, jantan apa betina itu Pak? betina. Betina. Ya, Betina. Nah Pak, kan sistem breeding di sini kan umumnya itu rata-rata saya sempat nemuin Pak di tempat teman itu breeding di sistem gitu Pak. Ya. Di sistem maksudnya dari pakan itu dijamin untuk hijauannya dan untuk proteinnya gitu Pak. Kalau di sini gimana Pak sistem pakannya Pak? ya sebenarnya itu lebih bagus untuk meringankan kita. Cuman kita harus ada modal. Kalau istilahnya kita modal pas-pasan, istilahnya kita itu harus nggak ngeluarin biaya banyak. Jadi ya kayak gini nih istilahnya, ya cari rumput sendirilah apa adanya. Terus yang penting ngasih minumnya cukup udah. Kan emang bener kalau ditambah kasih kayak sentrat, giling kulit itu kulit apa onggok itu memang lebih meringankan kita. Apalagi di fermentasi saya kita beli gilingan itu lebih enak lagi. Kalau rumput gajan apa daun singkong sama batangnya itu digiling kita masukin ke plastik, kita ikat yang rapat itu bisa Disilase lah Pak. ya. Nah, disilase. Itu bisa untuk lama jangka waktunya. Oh ya Pak, ini kan sebelah kandang sapi itu ada kandang kambing Pak. Itu berapa ekor sih Pak? Itu ada 13 ekor total kepalanya. Total kepalanya itu Ya. jantannya berapa, betinanya berapa itu? Itu jantannya ada 4, yang sudah gede cuma 1 untuk Pacekan, pacekan. Nah, babonnya itu berapa? Babonnya ada 4, Jadi ini ada ternak sapi, ada kambing. ada juga kambing. Ini Pak, ini jadi sekalian Pak. Asal mula jenengan ternak sapi ini buat motivasi untuk para peternak-peternak pemula dan para peternak-peternak yang masih dalam proses pembentukan sempurna itu gimana Pak? Dulu prosesnya dulu jenengan. Ya Awal mula mau jadi kandang terus sapinya itu Pak. saya dulu itu istilahnya nggak punya apa-apa, istilahnya cuman melihara punya orang, istilahnya gado dapat hasilnya saya beliin, istilahnya dapat dorong Bali. Nah, tipenya tipe Bali ya? Tipe Bali. Terus habis itu udah beranak, nah tak jual, beliin babon Bali lagi. Habis itu terus berkembang, terus anaknya pengen ke luar negeri. Nah, akhirnya induknya tak jual sama anaknya itu bagian. Habis itu kan tinggal 1 ekor babon Bali itu pun akhirnya
akhirnya malah kena musibah, sapinya sakit. Akhirnya tak jual sapi Gombal itu sama anaknya. Tak beliin sapi metal pedet. Oh, pedet yang pertama itu. Bukan, Oh, itu bukan. lain lagi. Masih lain lagi ceritanya. Masih panjang. Heeh. Nah, di situ tak jual, tak beliin pedet metal harga 11.100.000. Masih kecil karena tak pelihara udah gede. Nah, anak saya udah ngirimin dari luar, hasilnya dikit tak beliin. Itu yang dia mau Iya, melahirkan yang itu. pertama itu. Ya. Akhirnya yang punya saya sendiri itu malah mati. Kena ini caranya bebelen. Oh, sembelit. Sembelit, bebelen. Nggak tahu udah mau mati tak sembelit, tak bawa ke jagal, katanya cuma disembelit aja. Sebenarnya itu kan mudah. Cuma dirogoh aja bisa. Enggak gitu, dirogoh udah. Cuman enggak bisa sembuh. Akhirnya sebenarnya dikasih minyak makan, minyak goreng. Dikasih 1 botol itu diminumin, tunggu 4 jam. Kalau 4 jam nggak mau reaksi nggak mau buang kotoran, kasih lagi 1 botol lagi, nggak apa-apa. Minyak makan itu, minyak Pak. goreng. Jadi intinya ini, Pak, ya. Ada teknik khusus untuk penyembuhan sapi sembelit. Ya. Nah, tekniknya itu tradisional atau memang dari mantri itu, Pak? Tradisional. Tradisional nih, Pak. Dari mantri udah, makanya sore tak panggilin mantri. Sama mantri dirogoh, memang disuntik dirogoh. Habis itu kan udah agak enakan, cuman belum sembuh, belum sempurna. Sampai malam tak tungguin itu tetap enggak, napasnya itu ngos-ngosan terus. Nah, saya nelpon adik saya nggak datang. Nah, habis itu pagi sekitar jam 7:30 sapi udah nggak kuat lagi, ambruk. Akhirnya langsung tak potong. Sapi tak potong. Cuman kan waktu itu nggak tahu kalau itu sembelit. Pikir saya emang demam. Udah tak kasih ini gula merah sama telur sama larutan itu juga nggak mempan lagi, namanya udah lain penyakitnya. Ya beda penyakit, beda obat ya. Iya, setelah udah tak sembelih itu baru adik saya ngomong, waduh kesalahan saya, katanya dia nggak bisa datang ke sini. Ya mungkin kalau dia datang ke sini nggak sampai kayak gini. Ya namanya itu banyak belum. Enggak, Pak, ini kita. masalah yang saya mau tanya ini kan tadi kan untuk pengobatan sembelit ya, Mas. Ya. Itu minyak goreng aja. Minyak goreng itu ya, Pak. Iya. Pokoknya minyak goreng yang baru lah istilahnya. Yang kita beli yang baru 1 plastik. Bisa 1 botol lah, kasih 1 botol yang sirup itu langsung diminumin. Itu pernah nggak kejadian, Pak? Pernah, punya adik saya. Oh, punya adik. Karena punya adik saya kayak gitu. Sembelit, hamil, itu sapi hamil malahan itu. Sembelit, jadi langsung diminumin 1 botol. Tunggu 4 jam. Nggak ngaruh, Pak ya? Nggak ngaruh. Jadi untuk janinnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh apa-apa. Yang jelas dia itu untuk melancarkan ini proses di dalamnya. Karena punya saya tuh waktu dipotong tuh kering. Dalamnya yang kayak anduk-anduk itu loh, kering. Oh iya, paham. Ngasih minyak kan untuk pelumas. Nah, tunggu 4 jam dia pasti nanti BAB. Nah, udah BAB dilihat BAB-nya mengkilat, enggak keras, sudah bagus. Biasanya kalau sapi ini enggak bisa diem, dia cuman sana sini. BAB-nya kalau dilihat keras, udah mengkilat, itu biasanya sembelit. Itu kalau jadi bisa, untuk pengalaman ternak panjenengan seperti itu ya, Pak. Ya. Jadi ini juga pengobatan tradisional efektif juga, Pak. Efektif ya. Enggak ganggu apa-apa Ya, itu. semoga nanti bermanfaat untuk Yang lainnya. yang lain yang nonton juga para peternak yang belum tahu tentang pengobatan sembelit. Iya. Kalau dikasih obat sama mantri belum ini ya tradisional itu Enak tradisional itu aja. Cepat ya, Pak, ya? Iya, cepat. 4 jam ya? Tunggu 4 jam dia pasti, kalau misalkan dia belum mau buang kotoran, minumin lagi 1 botol lagi. Enggak apa-apa. Enggak ada ngaruh sama hewan. Jadi
Terus kelanjutannya Pak, kisahin jenengan setelah ini kan Itu kan mati. Heeh. Habis mati saya beliin, itu anak saya ngirim, tak beliin ini uangnya tak ini. tambahin sama anaknya ini. Hmm. Bukan waktu itu cuma ngirim kalau nggak salah 15 juta, saya ada uang 6 juta, jadi tak beliin babon sama anaknya itu 21.500 waktu itu. 1.500. Ketiga itu Pak, yang ketiga itu cerita itu dana dari mana, terus gimana ceritanya? Ya sebenarnya semua ini dana dari anak saya, Oh jadi kiriman dana dari Taiwan. Oh Pak, anak Bapak tuh Taiwan ya? Iya. Jadi ada kiriman, tak beliin sapi biar cepat berkembang. Oh, tujuannya Pak, tujuannya kan ngeten. Kan anaknya jenengan sing kerja teng Taiwan. Ya. Nah, kenapa kok jenengan arahkan ke sapi? Nah, ngoten. Nah, kita memikirkan untuk masa depannya anak. Dia kerja di sana kan untuk sementara, untuk mencari hasil, Iya. di mana hasil ini bisa berkembang. Mm-mm. Nah, untuk menurut saya yang tak rasain berkembang lebih cepat itu di hewan ternak sapi. Karena jelas dalam 1 tahun itu tetap nambah 1. Itu bisa dibilang 90% lah kayak itu. Jadi Nggak bisa 100%, nggak bisa. Bahasa kalanya investasi jangka panjang untuk anaknya ngoten ya. Iya, Oh, iya. untuk masa depan anaknya. Gitu. Ya, Pak. Ini katanya tugasnya pun kepanjangan, nanti yang nonton malih Pak. Ini terima kasih Nggih. Nanti kapan-kapan kita mau ini Pak. Ya kapan-kapan kita lihat ke sini lagi dan semoga nambah ilmu lagi Pak gitu. Iya, Dari iya. pengobatannya nanti dari ini ceritanya nanti bisa dilanjutin bagaimana dan perkembangan ternaknya. Semoga tambah sukses ya teman-teman. Oke. Amin. Sukses untuk Bapak Supri dan semoga anaknya di Taiwan diberikan kesehatan dan Bapak Suprinya ngopeni sapi di rumah diparingi sehat. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sukses, salam peternakan, jaya peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.